tanda-tanda orang yang sholatnya itu keterima, sholatnya itu sudah masuk di wilayah-wilayah kehadiran zat Allah Ta'ala, itu adalah perubahan sikap dari yang tak benar menuju pada yang benar, dari yang benar menuju pada yang paling benar, dari yang paling benar menuju pada yang maha benar. Mung pas wae bahasa yang dibawa oleh Rasulullah dinamakan agama Islam. Tapi datang di negeri ini bukan pakai agama Islam. Masuk Islam, orang masuk agama Islam. Kalau agama Islam, semua agama Islam kabeh dengan hakikatnya. Di sini ada Hindu, ada Buddha, dan ada Katolik, kepercayaan, keyakinan. Itu adalah sesuatu keyakinan yang tinggi sehubungan dengan Sang Lillahi Ta'ala. Sebelum zaman Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu, orang punya keyakinan Tuhan itu ada, itu ditulis Nabi kok. Bahkan ada orang yang mengajarkan kepada yang tentang panembah, walaupun duduk Nabi, tertulis dalam Quran. Sopo? Luqman, Ali Imran. Itu di situ sudah wong Islam, padahal kuwi durung ana Quran. Turun kuwi ra ngono. Aja dianggap ajarane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengumpamakan agama-agama yang sudah ada. Maka dari itu janganlah sempit pandangan. Kanjeng Nabi sendiri mengumpamakan semua nabi. Bahkan ada nabi yang tidak tertulis pada Al-Quran. Ada surat Quran yang tidak tertulis pada Quran 30 juz. Berarti mengakui semua. Ya, aku Bantung Bondowoso hebat kok. Nabiku Jawa. Dia nggak punya keyakinan. Bisa kan dia untuk kemampuan yang seperti itu? Oh, enggak bisa. Dia punya Tuhan. Toto coro nyembah. Mula kiamat kehidupan sudah mati. Sing mati rogone toh. Jadi roh hanya hidup sekali. Sing bolak-balik adae. Menemukan jasad yang baru. Makanya Kanjeng Nabi pernah umat Islam itu akan semuanya masuk surga, tapi lewat neraka dulu. Oh, berarti itu nggih, Pak. Prosesnya itu nggih. Oh, reinkarnasi. Kuku sing dupa kumulun angen engken tiasa ngapeke kawangku sagung jajan nanging sangat hangikipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Martabat 7 Satoriah Grobogan. Masih bersama Romo Kiai Haji Muhammad Nur Masjid dan masih dalam acara bedah kitab Miftahul Jannah. Seperti biasa, karena banyaknya pertanyaan dari para pemirsa yang mungkin saja sudah tidak sabar menunggu jawaban. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim untuk menyingkat waktu. Kita langsung saja. Selanjutnya ini dari akunnya @uut atau Priyo Utomo. Assalamualaikum Mbah Nur. Salam. Saya ingin sambung rasa tentang kajian Mbah Nur di YouTube. Saya seorang penganut kepercayaan, tidak pernah sholat dan tidak mengerti tentang bahasa Arab dan Al-Quran. Tapi kajian Mbah Nur hampir sama dengan apa yang saya dapat dari ngaji rasa marang diri pribadi, yaitu olah rasa. Sampai akhirnya bisa merasakan apa yang disebut rasa sejati atau sejatining rasa. Manunggaling kawula kelawan Gustine. Menurut jenengan kepripun Mbah mau nyuwun wedaranipun? Bagus. Jos. Kalau dia punya keyakinan
Yang namanya kapitayan dan kepercayaan. Kuwi mesti sembahyang. Ning aja diarani salat. Kalau salat itu khususon orang-orang dari Arab. Ngono lho. Nah, tapi kalau kamu tuh saudara ini kalau nggak sholat secara Islam, secara Arab, ya namanya nggak punya kepercayaan. Kalau dia percaya Tuhan itu ada, mesti dia sembahyang. Dengan cara dia, cara aturan golongan dia. Kalau cara Arab kan sholat. Cara Arab sholat. Kalau golongan dia mungkin sembahyang. Sembahyang. Tapi bukan salat loh. Salat makanan. Oh lah iya, jangan salat loh. Nah, maka orang itu kalau punya keyakinan bahkan Tuhan itu ada, mesti dia punya adek-adek yang namanya sembahyang. Dalam kata sembahyang dan sholat itu sebenarnya filosofinya apa? Terus pada hakikatnya itu apa sih? Pada hakikatnya seorang kawula mengaturkan sembah, puji, syukur, kehandapan, sepodo dalam arti mengagungkan Sang Pencipta. Sang Pencipta itu sendiri, mengagungkan tata caranya masing-masing. Maka sembahyang itu banyak cara, beda tapi tujuan yang sama. Maka walaupun kepercayaan kau ngomong nggak sholat, bagi orang Arab nggak sholat, ya, memang orang Arab kan adek-adeknya harus 5 waktu. Gerakannya seperti itu. Gerakannya seperti itu. Tapi saya yakin dia kalau penganut kepercayaan dia sudah sembahyang. Karena dia percaya bahkan Tuhan itu ada. Gusti Allah eneng. Pasti ada perubahan sikap, ingin menyikapi dengan Tuhannya, menunjukkan Nah iya, kalau di situ kepercayaan Tuhan Maha Wening, yang Maha Kuasa, Tuhan dia mengatakan Gusti Kang Akarya Jagat. Itu kan dia mesti dengan tujuan itu kan dia ingin menyembah, mengaturkan seorang kawula kepada seorang Gustine. Manut carane wis sembahyang. Sama juga dengan sholat. Sama juga dengan sholat. Lalu arti sholat sendiri kan, kalau dikatakan sholat itu bagaimana, kan ya mesti tujuannya untuk hubungan antarane kawula Gusti itu ya. Sembahyang juga sama. Sembahyang juga sama. Mula kalau sholat itu semua agama, kalau sholat semua nabi itu beda sholatnya. Semua nabi beda, cara sahadatnya, cara sholatnya, ibadahnya. Mungkin posone ya podo, tapi wilangannya harian yang beda. Posone mesti ya podo. Segala sesuatu disampaikan tentang syariat ini mungkin beda, tapi ada tanda-tanda kenabian yang sama. Yaitu apa? J-U-R, jujur. Di hasil sholat. Walaupun apapun namanya, boh sembahyang, boh sholat, kalau bisa menciptakan orang itu menjadi jujur, berarti sholatnya berbuah. Sembahyangnya berbuah. Iya. Maka ngan sholatin sahun, cilakalah orang yang sholat. Artinya apa? Karena sholat itu inna sholata tanha pasal mungkar. Sholat untuk menyegah keji munkar. Dia sholat tapi keji munkar kok masih terus ya, sama juga bohong. Dengan sholatin sahun tadi gitu. Ya, sholatin cilakalah orang sholat dengan sholatnya. Tanda-tanda orang yang sholatnya itu keterima, sholatnya itu sudah masuk di wilayah-wilayah kehadiran dat Allah Ta'ala, itu adalah perubahan sikap dari yang tak benar menuju pada yang benar, dari yang benar menuju pada yang paling benar, dari yang paling benar menuju pada yang maha benar. Artinya apa? Sampai begitu memberi gak merasa memberi. Itu pemberian Allah, berarti kamu membutuhkan, berarti ini rezeki kamu tapi lewat sayang, ini kan. Berarti penyikapan. Sadar diri antara ini kawula dan Gusti. Sadar diri, bahkan aku ada yang menciptakan. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya @Anton Hadi Purwanto.
Assalamualaikum Kang. Salam kenal nggih, kula saking Banyuwangi. Derek tangklet Gusti Allah niku napa suwung meliputi semua makhluk baik di luar maupun di dalam, matur sembah nuwun. Gusti Allah itu tidak suwung, Nggih. tapi maha suwung. Kalau suwung nanti wong turu diarani itu Gusti Allah, wong klenger Diarani Gusti Allah. Gusti Allah. Gusti Allah itu maha suwung. Allahu Latif, Allah maha lembut. Nggih. Jadi dia tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Sungguh meliputi semua alam, itu adalah datnya. Zatnya berarti meliputi yang di dalam dan yang di luar itu. Iya, tanpa ada, tanpa tiada, tampak bersatu, tampak berpisah, tampak di luar, tampak di dalam. Kalau dia mengatakan Tuhan itu suwung, kleru, tapi Allah maha suwung. Maha suwung nggih. Jadi nulat jagat lor, jagat kidul, jagat etan, jagat kulon, ngisor dhuwur kabeh ngadam. Tegese maha suwung. Maha suwung. Maha suwung, maha suci tadi nggih. Maha suci. Tidak kelimputan, tidak kelepetan, dunia seisinya. Itu bisa dikatakan oh ya, maha suwung itu bisa dikatakan maha energi juga. Maha energi. Yang meliputi, Pak. Maha energi. Maha suwung juga ada bandingannya lah. Nggih. Maha suwung. Kalau suwung di umum dikatakan kan nol. Nggih. Ada lingkaran. Tampak di luar, tampak dalam. Ada luar, ada dalam. Karena ada pembatasan. Nggih. Tapi yang namanya maha kosong itu bukan nol. Bukan nol. Ki angel iki kok jelaske ya. Libet iki. Nek sing ra paham lho ya. Ya, ya ora paham yo ben. Paham-paham kuwi tok. Sing paham. Nah iya. Sekarang nol itu masih bisa dibagi. Ya. Nol dibagi 1. Ya. Jadi tetap terhingga kan? Nggih. Jadi yang namanya nol itu masih bisa dibagi, tapi kalau kosong nggak bisa dibagi. Nggih, piye larang bagi ora enek sekat. Gak enak dibagi. Mana lho? Maka kalau orang Jawa saya katakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sing munggah swarga lah sing Iya. apal ya. Kok teko 9 to, Pak? Lah iya. Wong hitungan paling gede 9 kok. Iya lah. Nggih. Kim. Kim. Nak kiyu-kiyu. Songo-songo. Iki songo-songo. Kim. Entek. Entek. Wis gak enak-enak wis. Wis gak eneng neh ngono lho. Kim kan. Kudune nek hitung-hitunge sing apik kan yo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 0 kudune yo ngono. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya @arianto. Kalau agama Kristen apakah sesat, Mbah? Seperti yang dibilang orang-orang Islam. Menyuwun penjelasannya. Orang Islam itu ya itu tadi terdoktrin. Sing sekiranya enggak podo karo tulisane sesat. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika kan babila ketulikan. Di situ kan ada orang yang beriman kepada kitab yang kau turunkan sebelum kamu hai Muhammad. Berarti apa itu? Zabur, Taurat. Zabur, Taurat, Injil dan Quran-Quran yang lainnya. Nah terus saiki nah kitab yang kau turunkan kepadamu Muhammad apa? Ya Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran itu memuat berapa nabi. Itu agamanya beda. Tapi juga Muslim lah ya ngono ya. Juga mukmin ngono lho. Karena pakai bahasa Arab Pakai tadi. bahasa. Mung pas wae bahasa yang dibawa oleh Rasulullah dinamakan agama Islam. Tapi datang di negeri ini bukan pakai agama Islam. Islam.
masuk Islam. Orang masuk agama Islam. Kalau agama Islam, semua agama Islam kabeh dengan hakikatnya. Nggih, pada hakikatnya nggih. Pada hakikatnya. Tapi maka mereknya beda. Mereknya beda. Nah, maka yang namanya kafir itu adalah orang yang tidak sembahyang, yang tidak beragama. Di sini ada Hindu, ada Buddha, dan Katolik, kepercayaan, keyakinan itu adalah sesuatu keyakinan yang tinggi sehubungan dengan Sang Lillahi Ta'ala. Sebelum zaman Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu orang punya keyakinan Tuhan itu ada, itu ditulis Nabi kok. Bahkan ada orang yang mengajarkan kepada yang tentang panembah walaupun dudu Nabi, tertulis dalam Quran. Sopo? Luqman, Ali Imran. Itu di situ sudah wong Islam ngono. Padahal kuwi durung ana Quran. Nggih. Turun kuwi ra ngono. Nggih. Aja dianggap ajarane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengumpamakan agama-agama yang sudah ada. Membalikan, merujukan kitab-kitab yang sudah ada. Bahkan kitab-kitab yang lain, Zabur yang tertulis pada Al-Quran nganti sudah 30 juz, akhirnya turunlah di dalam kitab Zabur itu sendiri, akhirnya jadi hadis qudsi. Kebanyakan hadis qudsi itu dari Zabur. Zabur itu yang apa? Yang pegang Nabi Daud. Hei Daud, sampaikanlah pada anak Adam, ngono itu. Sampaikan pada Adam. Apabila anak Adam itu tadi datang kepadaku dengan manggul dosa sepenuh langit dan bumi, kalau dia mau datang kepadaku minta maaf, maka aku maafkan sepenuh langit dan bumi jua. Itu hadis qudsi. Ngono kuwi. Nek apa nek Zabur gak diakui berarti Nabi Daud sesat. Iya, Zabur gak diakui Daud sesat. Injil gak diakui ya Nabi Isa sesat. Nabi Isa sesat. Ngono lho. Karena di dalam Quran itu penuh dengan Zabur, penuh dengan Injil, penuh dengan Taurat, ngono lho. Nabi Musa itu masuk. Coba dirasakan. Kanjeng Nabi itu mengumpamakan nganti berapa ribu nabi, diringkas 25 nabi rasul, diringkas Allah jemi 5. Itu disampaikan untuk umpamakan orang kafir, orang mukmin, orang iman. Iya kan? Diumpamakan dalam nabi iki wong kafir iki, wong mukmin iki, wong munafik iki. Ayat Gusti Allah turun ngene, zaman nabi iki. Itu Kanjeng Nabi itu kan semua agama toh. Iya. Semua agama yang ada. Sampai orang mung Jawa, carilah ilmu. Walaupun sampai di negeri Cina itu paling wetan Cina itu. Jadi tempatnya matahari terbit katanya. Katanya ngomong. Padahal terbitnya saka ngendi? Filosofi. Jadi kota-kota jagat kok eneng timur nang kono jan di kota-kota ya bunder seser kok. Nggih. Engko nek di kota-kota le arep nulis aturan iki lho piye. Lah iya. Ya maka dari itu janganlah sempit pandangan. Kanjeng Nabi sendiri mengumpamakan semua nabi. Bahkan ada nabi yang tidak tertulis pada Al-Quran. Ada surat Quran yang tidak tertulis pada Quran 30 juz. Berarti mengakui semua. Ya aku Bantung Bondowoso ki hebat kok. Nabiku Jawa. Yo. Dekne nak enggak punya keyakinan, bisa kan dia untuk kemampuan yang seperti itu? Oh, enggak bisa. Dia punya Tuhan. Tata cara nyembah. Waktu itu di Indo dan kebudayan ya lah. Sampai ngerehke coba tontonan nggawe candi Prambanan kuwi bandingke Ka'bah lek gawe ngeldi ja. Lek ngukir barang. Lek ngukir bangsa. Rasake. Yo, ngono pusat arsitektur. Nah, Indonesia ki penuh dengan nabi ngono lho. Jadi sedikit pun punya keyakinan bahkan Tuhanku ada, saya harus menyembah Tuhan, itu sudah nabi sebelum Rasulullah. Karena nabi diakhiri zaman Rasulullah. Walaupun dia itu pintere kok senipat ya di demo wong ra ngono.
nek ngaku nabi ya di demo, kesepakatane gak ngono. Kesepakatan tulisannya gak ngono kadung ditulis ke apa? Anu Kanjeng Nabi antisipasi. Nah, mula nganti aku yo hari poso iki wong suruh Nggih. ketok lelah ngono. Linggih nang gone ngarepe Sri, ngarepe Slamet. Keng pundi, Mbah? Saking peken neng kesiangen Mas, ngaku diarani Mas kok. Nggih. Yo rada bangga. Saking peken. Nggih, siangen dah lemes Mas. Yo poso 3 dina kae kan yo lemes kok. Nggih. Oh. Nggih Mbah niku siam kok nggih Mbah. Nggih. Ya nggih poso Mbah. Nggih Mas, nggih poso ya nggih saiso-isone. Mbok menawa Gusti Allah ki yo ngriloni. Lah iki tak tekoki jenengan ndek dalu nggih maca niat Mbah. Lah mboten saged. Najeng buka nggih ndonga Mbah. Mboten saged nggih biasane kula semilah, nggih semilah niku. Ya, jenengan salatan ngoten niku nggih apal Mbah, tak gleceni. Mboten kula mau manut-manut sapane arti. Ning kula percaya Gusti Allah ki nggih ngerti kula ngono kuwi ya. Nah, itu kan berarti kan Keyakinan tinggi. keyakinan tinggi to ya. Iki wong Islam nek ditonton karo tulisan Ora gathuk. ora gathuk. Ora gathuk remuk kabeh ketemu sing ope ning kono ya. Iso diarani iso. Lah masih kaya keten nggih nembe anu niku nggih mboten anu mboten lemes. Kula saum kok Mbah. Lah nggih nek kula mboten siam saum. Lah ayo padha wae ngono kuwi. Nggih. Contoh sederhana bahwasanya jangan terpaku dengan tulisan. Jangan terpaku dengan tulisan. Sesuatu yang tidak sama dianggap sesat, keliru. Kanjeng Nabi, carilah ilmu sampai di negeri Cina. Berarti negeri Cina itu kan tentang ibadah ya jauh dari Arab kok. Nggih. Nah Jawa saya udah cedek sithik-sithik. Nyatane ya jamaah haji ukek. Loh, Islam di Nusantara ini negeri Indonesia dibanding Arab berapa persennya kacake lho? Nggih. Aduh kacake. Ya sing munggah kaji akeh sing saka Indonesia, mereka cedek Indonesia. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang terakhir untuk malam ini. Ini dari akunnya @imam_makmum. Imam Makmum. Ngapunten Yai, terus kata akhirat itu bagaimana Yai? Bukankah akhirat itu adanya setelah kita mati? Secara hakikat akhirat itu apa? Terus kata kiamat itu sendiri secara toreko dan hakikat itu sebenarnya apa? Karena secara umum kiamat itu rusaknya dunia ini dan kita semua akan mati. Mohon penjelasannya. Ya, betul. Tadi sudah disinggung di depan. Akhirat kehidupan sesudah mati. Nggih. Jadi orang yang merasakan akhirat, merasakan kiamat itu orang yang belum innalillahi Wa inna ilaihi rajiun. Nggih. Tetap proses mengalami akhirat, mengalami kiamat, selalu akhirat. Karena apa? Yang namanya kiamat itu adalah kelahiran seorang jabang bayi. Karena apa? Roh-roh yang di dalam kubur semua dibangkitkan dari kuburnya, yaitu seorang roh yang masuk di dalam jasad baru kandungan ibu. Itu kiamat. Kiamu binasi berdiri dengan sendiri. Sopo sing ngedeke? Yo reneng. Ya. Nah saiki itulah sudah dia lahir kembali itu dia akan mengambah di alam akhirat kehidupan yang sudah mati. Jenenge Warjo dadi Parno. Jenenge Parno
jadi Marno. Jenenge Sariman jadi Saridin. Bin Suto jadi Bin Noyo. Nggih. Jasadnya dikubur, tapi rohnya kadang-kadang sudah kembali di dunia lagi. Terlempar Lagi kembali ke dunia karena dosa. Kalau secara umum kata kiamat wong sak donya mati kabeh. Lah iya. Pripun, Mbah? Nak mati kabeh tentu. Tapi kan gak bareng. Nggih. Oh iya, nggih. Oh, ngono lho. Lah ya iki ya yang jangan semua isi kubur akan dibangkitkan semua. Tapi gak bareng ngono lho. Oh, filosofinya ke sana ya. Lah iya. Lah kiamat jagat ini digulung. Secara makrokosmos nyatane si Sutoke ya wis mati. Nggih. Wis ora duweni jagat iki. Jagate cilik ya reneng, jagat gede reneng digulung. Dia tinggalkan. Akhirnya lahir seorang jabang bayi jadi Noyo. Tapi jagate Suto wis reneng. Enting. Digulung kabeh. Nggih. Dia dibangkitkan dari kuburnya. Sehingga lahir lagi di dunia ini. Maka dia akan menempuh di Ororo Padang Maksar. Biar Padang Gumilang. Apa perbuatan elek mongko teng mriku mengke bumine diganti sloka, langit dicendekke, sengenge mung sak sundul sirah. Karena yo perbuatane elek mau kok. Loh, saiki malah diwalik, sengengene gak panas, bulane sing panas. Gara-gara slokone diunggahke apa Bang Precit. Enten niku enten kadang Mbah harian, pasaran, mingguan, bulanan, musiman. Kok yo betah lho. Kahanan Bang. Itu semua pilihan gitu. Ya semua pilihannya sendiri. Mula kiamat kehidupan sudah mati. Sing mati rogone to. Ya. Jadi roh hanya hidup sekali. Sing bolak-balik adae. Menemukan jasad yang baru. Nanti kalau sudah proses dalam kisapan ini maka summa ilahi turja'un akan dikembalikan. Sebelum dia itu bisa melepaskan dunia CC-nya yang namanya woh kolbi ini, maka di situ masih ada tulisan summa yuhikum summa yumi tukum, selalu hidup kembali. Kalau sudah sempurna bisa lepas dari woh kolbi, maka dia akan summa ilai turja'un, dikembalikan kepada sang lillahi ta'ala. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Kanjeng Nabi pernah umat Islam itu akan semuanya masuk surga tapi lewat neraka dulu. Oh, berarti itu nggih, Pak. Prosesnya itu nggih. Oh, reinkarnasi. Di dalam Quran nggak ada tulisan reinkarnasi, nggak ada, tapi diteliti lah. Li ayati gitu. Li ayati. Diteliti kata-kata itu bedanya apa dengan persamaan dengan reinkarnasi. Nggih. Nah, maka surga dan neraka itu adalah nanti adanya di akhirat, betul. Kadang saiki diincipi ngono lho. Karena perbuatan sampai nanti dibawa mati. Oke, Mbah. Berarti kayak dunia sendiri sekarang ini, ketika kita tidak bahagia di dunia, nang akhirat gak bakal bahagia. Gak bahagia. Mula dunia mandiratin akhirat. Dunia ki pesawahne akhirat, pawitane dari dunia surga dan neraka itu. Tinggal perbuatannya masing-masing. Nah, saya katakan mungkin saya ini Abdullah bin Umar karena perbuatan saya, sehingga jadi segala yang dicatat oleh Gusti Allah kabeh dikumpulkan jadi Lauful Mahfuz, kembalikan pada saya. Reneng iki perbuatanmu iki anak khalifah Abdullah bin Umar, ngkowe perbuatanmu bejat, mangka dulunya kamu Abdullah, saya jenenge Warji, biyen bin Umar, saya bin Mukromo Darlan karena perbuatan saya. Berarti kehidupanku yang sekarang itu akhiratnya waktu dulu sebelum saya mati namanya Abdullah. Nama Abdullah mati, sekarang diganti jasad baru yang namanya sekarang dengan gelar Warji. Berarti reinkarnasi sendiri itu orang yang orang yang terhukum. Nah, memang jadi orang, maka di dunia ini karena dosa. Ceritanya kan Adam makan woh kuldi. Kuldi kan kuldun. Dia itu seolah-olah menganggap dunia ini adalah kekal.
Paling terindah. Nggih, nggih. Cinta dunia itu namanya kuldi. Wah, aku muka kaji waktu dulu tuh Mekah to pada waktu di akhir waktu kuldi eneng kok kono kok. Jan kula nggih ngarep oleh-oleh niku. Kok ya renek bakne. Lah aku terus teko karo pimpinane. Enggak ada buah kuldi di sini ya, Bib. Katanya ya Bib Sen kan? Nggih. Wah ada, itu simbolis saja. Nah, buah kuldi itu mana? Itu yang cantik-cantik itu. Yang ganteng-ganteng itu buah kuldi itu. Habib Husain. Habib Husain tuh. Oke. Terus ada ungkapan begini, Mbah. Dunia itu nerakanya orang mukmin dan surganya orang kafir. Akhirat surganya orang mukmin dan nerakanya orang kafir. Itu maksudnya pripun? Betul. Kafir itu kafiran. Nggih. Kalau dia menikmati di dunia ini secara dia lupa kepada Tuhannya kan kafir kan? Nggih. Karena orang mukmin itu meyakini hidup di akhirat kelak nanti lebih indah daripada yang sekarang. Yang di dunia ini. Nah, maka dia sehingga perbuatannya dibenahi mulai sekarang. Kalau orang kafir kan enggak, karena merebutkan dunia dianggap surga sehingga dia mau kalah. Dipol-polke. Poya. Dipol-polke. Maka di dunia ini adalah nerakanya orang mukmin, betul. Karena apa? Punya keyakinan bahkan lebih indah nanti kehidupan yang akan datang daripada yang sekarang ini. Karena sekarang mangkoi dosa. Aku tak usaha supaya aku jadi wong sing apik. Berarti rekoso. Coro. Wah, maka tentang surga dan neraka itu kaum Nasrani harus berani perang salib. Kaum Konghucu Hindu Buddha harus berani perang jibaku. Orang mukmin harus berani perang sabil. Goro-goro surga. Goro-goro surga. Kudu wani perang salib perang jibaku karo perang sabil. Goro-goro surga. Hadiah nih Mbak. Hadiah. Oke. Matur sembah nuwun Yai. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.